Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakal bahas sosok yang lagi jadi sorotan, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Banyak orang penasaran, siapa sih sebenarnya beliau ini? Kok bisa menggantikan Sri Mulyani di posisi sepenting itu? Tenang, kita udah rangkum 5 fakta menarik tentang Purbaya yang bikin kamu makin kenal sama beliau. Yuk langsung kita mulai. Fakta pertama, dari insinyur migas ke Menteri Keuangan. Purbaya Yudi Sadewa ternyata pernah jadi insinyur migas loh. Dia kerja di Schlumberger, perusahaan energi internasional yang terkenal banget. Jadi bisa dibilang awal karirnya jauh dari dunia keuangan. Dari ngurusin teknologi dan minyak, tiba-tiba banting setir ke dunia ekonomi. Perjalanan ini bikin kisah hidupnya unik dan inspiratif banget. Bayangin aja, dari seorang engineer lapangan, sekarang dipercaya ngurus duit negara sebesar Indonesia. Artinya, karir seseorang bisa berubah total, asalkan punya tekad dan visi. Dan ini membuktikan kalau Purbaya memang tipe orang yang berani keluar dari zona nyaman. Fakta kedua, akademisi dengan gelar doktor dari Amerika. Selain pengalaman praktis, Purbaya juga kuat banget di akademik. Dia kuliah ekonomi sampai jenjang doktor di Purdue University Amerika Serikat, salah satu kampus bergengsi dunia. Jadi latar belakang pendidikannya nggak main-main. Dia nggak cuma paham teori, tapi juga ngerti cara ekonomi global bergerak. Bekal akademis inilah yang bikin dia dipercaya memegang peran penting di pemerintahan. Banyak kebijakan ekonominya yang lebih matang karena punya dasar teori kuat. Bisa dibilang Purbaya adalah perpaduan antara praktisi dan akademisi, sesuatu yang jarang banget dimiliki pejabat publik. Fakta ketiga, pengganti Sri Mulyani di kabinet. Tanggal 8 September 2025 jadi momen besar dalam hidupnya. Hari itu, Purbaya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Seperti kita tahu, posisi ini super strategis karena semua urusan keuangan negara ada di bawah kendalinya. Publik langsung heboh, penasaran dengan gaya kepemimpinannya. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Purbaya bisa melanjutkan reputasi tinggi Sri Mulyani yang sudah mendunia atau justru menghadirkan gebrakan baru? Pergantian ini bikin sorotan media tertuju padanya. Dan jelas, beban ekspektasi di pundaknya sangat besar. Fakta keempat, Menteri kaya tapi bebas utang. Yang bikin heboh, dari laporan LHKPN tahun 2024, Purbaya punya harta sekitar 39 miliar rupiah. Angka ini jelas fantastis, tapi bukan itu yang bikin publik kaget. Fakta mengejutkannya adalah dia sama sekali nggak punya utang. Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, ditambah kas dan aset bergerak lainnya. Bayangin aja, di tengah realita banyak pejabat bahkan masyarakat biasa yang punya beban utang, Purbaya justru hidup bebas dari cicilan. Ini bikin citranya makin positif. Dianggap sebagai sosok pejabat yang mapan, tapi tetap disiplin secara finansial. Wajar kalau publik melihatnya sebagai contoh gaya hidup sehat dalam mengelola keuangan. Fakta kelima, misi menjaga ekonomi Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya sudah menetapkan misinya menjaga ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Dia menekankan pentingnya konsumsi rumah tangga, investasi produktif dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus ini jadi kunci agar Indonesia bisa terus berkembang meski dunia penuh gejolak. Tantangannya jelas berat. Inflasi, nilai tukar rupiah, sampai perlambatan ekonomi global siap menghadang. Tapi dengan kombinasi pengalaman teknis, akademis, dan posisi strategis yang pernah dia jalani sebelumnya, banyak yang optimis Purbaya bisa membawa arah baru bagi keuangan Indonesia. Publik sekarang tinggal menunggu gebrakan nyata dari kepemimpinannya. Jadi itu dia, 5 fakta menarik tentang Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan RI yang baru.
Dari insinyur migas, akademisi top, sampai misi besarnya untuk menjaga ekonomi Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah Purbaya bakal bisa melanjutkan kiprah besar Sri Mulyani atau justru bikin kejutan baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.